Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yersan Febri Maulana. Saya sebagai pemapar materi dalam kelompok ini. Dalam kelompok ini saya tidak sendirian, ditemani oleh Naufal Zikri Hardian, Mutia Sri Rahayu, dan Renina Triani. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin memaparkan tentang peraturan perundang-undangan pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Untuk materi pokok yang akan disampaikan pada pemaparan materi ini adalah sebagai berikut. 1. Pengertian perundang-undangan. 2. Pengertian pemilu serta dasar hukum pemilu. 3. Peraturan perundang-undangan pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan perundang-undangan yang dengan persetujuan bersama presiden terdapat pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang adalah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengertian peraturan perundang-undangan. Menurut Bagirmanan dan Kuntana Magnar, peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan yang dibuat, ditetapkan atau dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan per-UU-an yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pemilihan umum. 1. Pengertian pemilihan umum menurut undang-undang. 2. Asas pemilihan umum. 3. Dasar hukum pemilihan umum. 4. Dasar hukum pemilihan umum menurut Ali Murtopo. 5. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 6. Pemilihan umum langsung kepala daerah. Pengertian pemilihan umum menurut undang-undang. Definisi pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan jabatan yang akan diperebutkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 undang-undang ini yang berbunyi, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, untuk kalian pasti ya nanyain apa asas dalam pemilihan umum. Pengertian asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Jadi bebas mau pilih yang mana aja gitu. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu. 1. Asas langsung. Asas langsung ini berkaitan dengan demos untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Asas langsung berarti rakyat
pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memilih atau memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara. Oke, selanjutnya 2. Asas umum. Apa itu asas umum? Asas umum berarti bahwa negara menjamin dan memberikan hak kepada setiap warga negaranya tanpa memandang jenis kelamin, mau itu laki-laki, perempuan, atau apapun, pekerjaan apapun bisa memilih, status sosial apapun bisa memilih, kaya, miskin, ras, apapun bisa milih, suku dan agama yang dianutnya, apapun itu semua bisa memilih dalam pemilihan langsung. Asas bebas. Ketiga, asas bebas. Apa itu asas bebas? Asas bebas berarti bahwa rakyat diberi hak untuk memilih tanpa ada tekanan, paksaan dari siapapun, sehingga rakyat hanya memilih sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Di dalam pemanfaatan haknya, rakyat diberi jaminan keamanan oleh negara. Seharusnya harus ditindak ketika rakyat ada ditekan atau dipaksa atau ada apapun itu, dalam bentuk apapun itu. Ketika rakyat hak pilihnya dipengaruhi oleh orang lain, negara harus hadir di sana. Selanjutnya, asas rahasia. Apa itu asas rahasia? Asas rahasia berarti bahwa seorang pemilih diberi jaminan bahwa hasil pilihannya tidak diketahui oleh orang lain. Yang selanjutnya, terakhir, asas jujur. Asas jujur itu apa sih? Asas jujur berarti bahwa semua panitia maupun pemilih atau pihak terkait lainnya harus bersikap dengan jujur, tidak melanggar peraturan yang berlaku, tidak jadi bersifat independen, tidak ke satu pasangan calon atau ke satu pihak. Dasar hukum pemilihan umum. Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum, baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Dasar hukum pemilihan umum. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. UU nomor 7 tahun 1953. 3. UU nomor 1 tahun 1969. 4. UU nomor 4 tahun 1975. 5. UU nomor 2 tahun 1980. 6. UU nomor 1 tahun 1985. 7. UU nomor 3 tahun 1999. 8. UU nomor 12 tahun 2003. 9. UU nomor 23 tahun 2003. 10. UU nomor 20 tahun 2004. 11. UU nomor 10 tahun 2006. 12. UU nomor 10 tahun 2008. 13. UU nomor 42 tahun 2008. 14. UU nomor 8 tahun 2012. 15. UU nomor 7 tahun 2017. Dasar hukum pemilihan umum menurut Ali Murtopo, sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan ajas yang bermaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 8 Pasal 22E ayat 2 tentang pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 8B Pasal 22E
ayat 5 tentang pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selanjutnya, Undang-Undang 1945 Bab 8B Pasal 22E Ayat 6 tentang ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Oke, selanjutnya ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 1 ayat 1 dinyatakan, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, untuk selanjutnya juga ada di nomor 6 sekarang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 1 ayat 2 dinyatakan penyelenggara pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Yang selanjutnya berada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 1 ayat 7 dinyatakan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Ayo kita jelasin apa itu pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung itu sistem pemerintahan presidensial menghendaki agar presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki posisi yang kuat dalam pemerintahan sehingga program-program presiden dapat dijalankan dengan baik. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, sejauh ini baru ada 2 undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaannya, yakni 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Namun, untuk pemilihan presiden tahun 2019 kemarin ada undang-undang baru, yaitu digunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ayo kita jelasin juga apa itu pemilihan umum kepala daerah. Pemilihan umum kepala daerah merupakan tuntutan akan demokratisasi di tingkat lokal atau di tingkat daerah. Pemilihan umum ini langsung diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan di sana bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis, jadi harus secara langsung oleh rakyat, dipilih rakyat daerah. Peraturan perundang-undangan. Yang pertama, PUU Pilpres. Yang kedua, PUU Pilkada. Yang ketiga, PUU MD3. PUU Pilpres. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 169 poin D menyatakan bahwasannya calon presiden dan wakil presiden harus dinyatakan tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 170 ayat 1 menyatakan
pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau partai gabungan politik sebagai calon presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya kecuali presiden dan wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. PUU Pilkada. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat 1 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat 4 menyatakan bahwasannya gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nomor 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 poin F tentang perubahan atas kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang menyatakan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 Poin G tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang menyatakan tidak pernah sebagai terpidana. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. PUU MD 3 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 2 menyatakan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pasal 15 ayat 1 menyatakan pimpinan MPR terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari anggota-anggota MPR. Selanjutnya, untuk tugas dan wewenang MPR telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 3 dan pasal 8, ayat 2 dan ayat 3, diatur juga pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 5 dan 4. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 67 menyatakan bahwa DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Untuk tugas wewenang sudah diatur pada Undang-Undang 1945 pasal 20A ayat 1 dan pasal 21 dan diatur juga pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 69 sampai dengan pasal 75. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 76 menyatakan anggota DPR berjumlah 560 orang. Undang-Undang 1945 Pasal 22C ayat 1 menyatakan anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Untuk tugas dan wewenang diatur pada Pasal 22D ayat 1, 2, 3, 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga diatur di UU Nomor 17 Tahun 2014. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak jauh beda dengan DPR,
cuman posisi DPRD ada di provinsi dan kabupaten. Kesimpulannya, jadi negara ini pemilu pun memiliki aturan, dari mulai pemilihan presiden dan wakil presiden, dan juga pemilihan wakil rakyat dengan dasar-dasar hukum yang jelas. Terima kasih. Ya, begitulah teman-teman sekalian. Demikian beberapa penyampaian dari kami. Semoga tayangan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman kalian tentang peraturan perundang-undangan, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, pernyataan, tanggapan, atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.